saya share, saya izin untuk record dulu ya. Coba merecord. Oke. Apakah sudah tampil yang saya share ke layar Anda semua? Terlihat, Pak. Ya, baik. Nanti selama saya memberikan penjelasan, kalau mau dipotong silahkan. Ya. Baik, ini adalah buku panduan skripsi yang sudah saya share di LMS ya. Kita akan baca sekilas dulu sebelum kita lanjut ke materi. Oke, kalau Anda mau membuka file yang sama silahkan ya. Ini tahun 2019, jadi tidak file yang terbaru. Tapi sampai dengan sekarang, file ini yang digunakan, yang resmi dikeluarkan oleh Fakultas Teknik. Baik, saya lewati ini. Oke. Ini kemarin sudah saya sedikit singgung ya. Ini kira-kira metodologi penelitian ya yang relevan atau yang cocok dipakai untuk topik-topik di prodi STI. Baik, sebelum kita mulai kita baca pelan-pelan ya. Baik. Penyelesaian studi adalah aktivitas akademik yang pada akhir masa studi mahasiswa di perguruan tinggi untuk dapat dinyatakan lulus dalam jenjang tertentu. Aktivitas ini merupakan muara dari suatu aktivitas yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang harus dimiliki. Ini artinya bahwa skripsi itu adalah mata kuliah yang wajib ya di UNJ dan di FT. Kita untuk angkatan prodi STI dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, istilah yang digunakan adalah skripsi, ya bukan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu digunakan untuk program diploma atau sarjana terapan. Untuk yang sarjana, kita menggunakan skripsi. Dan di dalam FT sejak tahun 2020, dalam catatan saya, itu kita tidak lagi mengenal namanya komprehensif. Jadi kalau sebelum tahun 2020 itu ada dua jalur. Jalur yang menjadi muara ya dari seluruh aktivitas akademik sebelumnya. Ini ada dua, yaitu skripsi dan komprehensi. Tapi dari sekarang itu yang di dalam BPA UNJ itu dikenal hanya satu untuk sarjana, yaitu skripsi. Skripsi adalah jalur penyelesaian studi yang menuntut mahasiswa menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Suatu karya ilmiah artinya tidak sekedar ada produknya, ada luarannya ya, tapi sudah harus ditulis ya. Dan luaran itu merupakan sesuatu yang dihasilkan melalui pendekatan secara metodologis, secara ilmiah ya. Jadi nggak cukup hanya suatu karya ilmiah gitu ya, tapi pendekatannya pun juga diselesaikan secara ilmiah. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi melalui skripsi memiliki banyak jenis penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Maksudnya, beberapa jenis metodologi penelitian untuk menyelesaikan permasalahan secara ilmiah. Ada yang bilang secara ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan betul, ya. Dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, di dalam skripsi setelah Anda selesai menyusun karya ilmiahnya, menyusun dokumen skripsinya itu akan dipertahankan dalam sebuah sidang skripsi. Oke, saya lewat saja ya. Tujuan pembuatan buku panduan. Oke. Jadi tujuan pembuatan buku panduan ini adalah menyediakan referensi bagi mahasiswa, pembimbing, dan penguji. Jadi semuanya diatur di sini ya.
Nggak hanya mahasiswanya, tapi pembimbingnya juga, dan juga penguji skripsi. Kalau dulu zaman saya ya, itu saya bukan alumni UNJ tapi dari kampus lain gitu. Itu memang tidak ada pedoman seperti ini. Jadi kalau ujian skripsi ya kadang bisa 2 jam gitu, kadang bisa 3 jam gitu. Jadi macam-macam gitu, tergantung dari situasi saat kita sidang. Kalau yang baru ini tetapkan waktunya. Skripsi itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Semua. Jadi tidak ada lagi ya mahasiswa yang ujian skripsinya itu ya berjam-jam gitu, lebih dari 3 jam. Nggak ada sekarang. Yang melanggar HAM. Makanya kita di UNJ diatur paling lama ujian skripsi itu atau ya plus minus ya itu 2 jam. Ada yang lebih dikit tapi itu kondisional tergantung dari situasi saat sidang tersebut. Tahap awal itu mahasiswa akan mengajukan dulu, mengajukan artinya mengusulkan ya suatu proposal penelitian, proposal penyelesaian skripsi. Jadi ada proposal artinya mahasiswa juga menyusun lebih dulu proposalnya itu. Nah, sebelum menyusun proposal, mahasiswa juga sudah harus memilih dan menentukan ya, itu dosen pembimbingnya siapa. Kalau di FT, ketentuannya adalah ada 2 orang dosen pembimbing skripsi. Nah, saat Anda menyusun proposal ini, minimal 1 saja. 1 dulu ya, dosen yang Anda ajak diskusi untuk menentukan atau menyusun proposal skripsi. Ada perbedaan ya antara skripsi dan proposal skripsi. Kalau proposal skripsi itu minimal terdapat 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua adalah daftar pustaka itu, bab ketiga adalah metodologi. 3 itu. Jadi dalam proposal itu isinya 3 bab itu dan memang fokusnya atau titik tekannya adalah pada bagaimana mahasiswa itu bisa merumuskan permasalahan dan merumuskan juga pendekatan ilmiah atau teknik ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Sekali lagi ya, skripsi itu tidak hanya Anda bisa membuat sesuatu, buat program itu tidak, tapi juga menuliskan apa yang Anda kerjakan itu dalam suatu karya ilmiah. Jadi untuk proposal yang dituliskan adalah 3 bab. Pendahuluan, daftar pustaka, dan metodologi. Ya. Nah, untuk Anda berdiskusi dengan pembimbing saat menentukan proposal ini judulnya apa gitu ya. Kemudian permasalahan ini apakah layak atau tidak menjadi sebuah skripsi dan sebagainya itu didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Masih calon ini ya. Nah, karena calon maka saya serahkan 1 saja dosen yang Anda anggap cocok sesuai dengan topik yang akan Anda teliti. Ini persyaratannya. Jadi minimal SKS-nya sudah ditempuh sekian gitu ya. Dan tidak ada nilai di bawah C. Kalau C nggak boleh itu. Harus mengulang dulu. Lagi bertanya, Pak, kalau saya atau gini, 130 SKS itu sudah diambil sebelumnya atau dapat diambil bersamaan dengan semester berjalan? Jawabannya adalah boleh diambil bersamaan dengan semester berjalan. Jadi misalnya, semester sebelumnya sudah mengambil 110 SKS. Semester lalu, semester ganjil. 117 misalnya. Nah, semester sekarang itu tambah lagi ngambil 22 SKS. Jadi semester 1, semester sebelumnya ngambil 100, sudah menempuh 110 SKS. Nah, semester sekarang itu
ditambah lagi dengan 22 SKS. Jadi ada 132 SKS. Nah, di semester sekarang ini Anda boleh kalau ingin mengajukan proposal skripsi. Itu bentuk kebijakan ya. Kalau dari baca kalimatnya ini ya, telah menyelesaikan artinya sekian SKS ini itu sudah ada nilainya. Sudah Anda ambil dulu di semester sebelumnya gitu. Tapi kebijakan yang sekarang yang saya ketahui adalah ini boleh diambil bersamaan dengan mengambil yang 130 SKS minimal. Kemudian IPK-nya sekian, kemudian persyaratan yang dengan prodi itu misalnya adalah telah mengambil mata kuliah PKL. Harus gitu ya. Telah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum Anda mengajukan proposal skripsi. Itu yang nomor 3 itu seperti itu ya. Kalau di prodi S juga sama, Anda boleh mengajukan proposal skripsi mengambil mata kuliah itu jika memang sudah menyelesaikan PKL, nggak boleh bersamaan ya, dan mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nomor 4, bagi mahasiswa yang mengusulkan proposal pada semester ke-12, ke-13, maka jumlah SKS yang telah diambil, telah ada nilainya ini ya, sebanyak 143 SKS. Nomor 4 ini kondisi yang khusus. Ya, apabila mahasiswa tersebut memang kesulitan dalam perkuliahannya. Ini kan semester kesekian ini kan tahun yang ke-6 atau 6,5 ya, hampir tahun ke-7. Hak Anda belajar di kampus itu adalah sampai dengan semester ke-14. Kalau semester 14 Anda tidak selesai, maka Anda diberikan 2 pilihan, yaitu DO, drop out, atau Anda meminta surat pindah ke kampus lain. Itu pilihannya. Kalau udah nggak jawab lagi gitu ya. Jadi diberikan 2 itu. Kalau DO, maka Anda konsekuensinya ya, Anda tidak bisa lagi melanjutkan kuliah menyelesaikan yang sarjana itu di kampus lain. Apa demikian? Karena di dalam predikti itu akan dicatat bahwa Anda itu sudah DO. Kalau Anda akan kuliah di kampus lain, Anda harus mulai lagi dari semester pertama. Itu konsekuensi DO. Kalau Anda minta pindah ke kampus lain, artinya diberikan surat keterangan pindah dari kampus. Dan dengan surat itu, Anda boleh masuk ke kampus lain dan melanjutkan yang belum selesai tadi. Itu bedanya antara DO dan surat keterangan pindah ke kampus lain. Tapi yang 4 ini semoga nggak terjadi di prodi STI ya. Itu kasus yang ya dihindarilah kalau bisa begitu ya. Yang lama-lama di kampus ya segera lulus dan ya the next step of your life gitu. Apakah mau kerja ataukah mau sekolah lagi. Nah ini bagi Anda yang kemarin sudah mengambil MBKM atau PKL di tempat lain ya, maka tempat MBKM atau tempat PKL itu boleh kalau mau dijadikan sebagai tempat mengerjakan atau permasalahan yang diambil ada di tempat MBKM atau tempat PKL. Dan dosen pembimbingnya pun itu juga boleh apabila akan mengajak mitra atau namanya pamong ya, itu yang berasal dari tempat MBKM atau tempat PKL. Silahkan ya, dihitung sebagai pembimbing yang ketiga dan seterusnya. Nah, pembimbing skripsi adalah orang yang ditunjuk dan ditugasi untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi. Mulai dari merancang, melaksanakan, sampai pada menyusun laporan hasil penelitian. Penunjukan dan penugasan dosen untuk menjadi pembimbing skripsi berdasarkan persyaratan sebagai berikut. 1, ada 2 orang ya
Masing-masing bertugas untuk membimbing aspek materi. Ini biasanya pembimbing satu gitu ya. Termasuk juga metodologi penelitian ya, itu pembimbing satu. Pembimbing duanya itu biasanya pada aspek metodologi dan aspek penulisan. Tapi ini tidak berlaku eksak ya, ini harus seperti itu. Tidak, kadang-kadang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan di antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Tapi secara umum seperti ini. Pembimbing satu akan fokus kepada materi dan metodologi, pembimbing dua akan fokus kepada metodologi dan aspek penulisan. Yang kedua, dosen pembimbing skripsi, baik yang NIDN maupun yang NIDK, itu memiliki kompetensi yang relevan dengan topik yang akan ditulis mahasiswa. Nah, di Prodi STI itu saya selaku korpodi sudah meminta ke dosen ya untuk dosen tersebut, dosen STI maksud saya, itu menawarkan topik-topik penelitian yang dapat diambil oleh mahasiswa. Dosen kan sudah punya rancangan kepakaran ya. Oh, dosen ini mau ngapain? Mau jadi apa sih saya dosen ini gitu. Nah, dari situ maka dosen akan membuat kira-kira topik-topik ini yang akan menjadi kepakaran saya dan itu bisa di-share kepada mahasiswa. Artinya dapat dikerjakan oleh mahasiswa menjadi topik-topik skripsi. Nah, itu boleh. Atau yang kedua, judul skripsi itu berasal dari mahasiswa. Itu juga boleh. Ya. Kalau yang dari mahasiswa, maka perlu diskusi dengan dosen untuk menentukan kedalaman dan keluasannya. Topik dari dosen, maka bisa sudah tinggal apakah mahasiswanya mampu dan sepakat atau tidak. 3 itu sudah pasti ada gitu kita. Nomor 4 oke, nomor 5 oke ya. Nah, substansinya memang kalau di STI kita arahkan sesuai dengan kelompok bidang keahlian dosen ya yang ada di STI. Sesuai dengan arah dari profil kita ya, yaitu untuk apa namanya perancang IoT, kemudian jaringan komputer cerdas, kemudian sains data, dan terakhir adalah sistem informasi. Oke, ini saya lewati karena tidak dengan ini Anda baca sendiri ya. Ya sudah. Oke, pendaftaran seminar. Nah, ada proposal, Anda akan mendapati ada seminar ya. Nah, ini kalau seminar proposal ini sifatnya terbuka, artinya dapat dihadiri oleh semua mahasiswa. Dan di situ bisa terjadi pertanyaan dari mahasiswa yang hadir, tidak hanya dari yang sedang seminar ya. Ini seperti itu, terbuka. Kalau yang sidang skripsi itu tertutup. Tapi kalau seminar proposalnya itu tertutup. Bisa lewati, nanti Anda bisa cepat sendiri. Akhir, draft, tulisan ya. Sistematika. Nah, ini yang menjadi template ya, bagaimana menulis karya ilmiah itu dimulai dari saat Anda menyusun proposal skripsi. Oke. Saya lompat ke bawahnya saja ya. Pendahuluan. Nah, ini. Kalau proposal skripsi, maka minimal ada 3 bab yang akan dituliskan oleh mahasiswa beserta dengan bimbingan dosen. Itu pendahuluan, bab yang pertama, yaitu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, yang paling penting ini, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini yang utama di bab 1. Masalahnya apa toh? Dan tujuannya apa dari penelitian ini. Yang berikutnya adalah ini, bab keduanya ini, kerangka teoritis. Atau
dasar teori, boleh juga judulnya ya. Tapi ini isinya ya, isinya seperti itu. Kalau itu berisi ada dasar teori, kemudian penelitian yang relevan gitu. Ada lagi kerangka berpikir dan hipotesis. Itu isi dari bab 2. Nah, di dalam bab 2 ini itu yang penting itu adalah yang pertama itu teori yang digunakan. Teori yang digunakan. Kemudian yang kedua yang lain lagi adalah kedalaman dan keluasan. Ini yang akan didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing dan diseminarkan ya. Kemudian juga ada kerangka berpikir gitu ya, kerangka berpikir yang dibangun dari penelitian yang relevan. Nah, relevan ini kita batasi itu paling lama 10 tahun terakhir relevan itu. Jangan yang terlalu tua ya. 10 tahun terakhir. Itu yang apa namanya? Dimaksud dengan yang relevan. Kecuali buku konsep. Kalau konsep bisa lama, tapi kalau yang dari publikasi, dari jurnal itu 10 tahun. Bab 2. Bab 3 itu berisi metodologi penelitian. Nah, untuk proposal sampai bab 3 ini. Nah, bab 3 ini bisa banyak isinya ya. Bisa apa namanya? Tempat dan waktu penelitian. Metodenya apa? Populasi sampel, pengambilan sampel ini apabila penelitiannya menggunakan kuesioner ya. Artinya menyebar angket kepada responden. Kalau enggak, jangan enggak pakai ini. Variabelnya apa penelitiannya itu, dan seterusnya. Ini keterangannya tempat dan waktu penelitian. Nah, kalau tempat dan waktu, maka kami dari Prodi meminta agar salah satu lab yang ada di F3 atau lab yang ada di STI atau lab IoT itu dituliskan sebagai salah satu lab ya yang akan di tempat Anda melakukan penelitian. Dan memang begitu faktanya, Anda boleh menggunakan lab STI itu untuk mengerjakan skripsi. Tentu dengan izin dan pembagian waktu oleh kepala lab ya. Jadi nggak boleh diokupasi selamanya tidak ya, tapi biasanya kalau di luar jam-jam praktikum atau mengajar, silakan dipakai lab tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bahan dan alat gitu. Nah, bahan dan alat ini adalah bahan dan alat yang memang mendukung untuk penelitian. Dan sangat disarankan untuk diuraikan secara rinci, jelas ya. Tidak secara umum banget, general tidak. Misalnya apa alatnya? Komputer. Jangan. Komputer itu kan isinya sangat kompleks ya. Tapi misalkan begini, kalau Anda menggunakan tools untuk simulasi misalnya, maka toolsnya disebutkan versi berapa gitu ya. Kemudian license-nya seperti apa gitu. Disebutkan seperti itu. Tools ini akan digunakan untuk mengerjakan bagian yang mana dan sebagainya itu dikerjakan atau diuraikan dengan perinci. Termasuk bahannya. Ya. Kemudian, nah ini adalah bab berikutnya ini tidak termasuk dari bahan untuk proposal. Tapi ini sudah menjadi pelaksanaan dari penelitian yang laporannya akan Anda pertahankan di dalam sidang skripsi. Jadi bab yang keempat, kemudian bab yang kelima ini tidak untuk proposal, namun akan Anda kerjakan dan laporannya menjadi bagian dari laporan skripsi. Ya, kalau proposal berhenti di bab 3 yaitu tentang metodologi
penelitian. Sudah selesai. Itu untuk yang sistematika, proposal skripsi, dan laporan skripsi. Nah, untuk yang program sarjana, gitu ya, maka ada selain tadi publikasi yang disarankan itu adalah tidak lebih dari 10 tahun, gitu ya, untuk menunjukkan kebaruannya, maka juga jumlahnya pun juga dibatasi ya. Referensi buku sebanyak minimal ini. Oke. 10 buah buku. Referensi publikasi minimal 3 buah. 3 buah dan 10 tahun terakhir. Jangan lewat dari 10 tahun. Oke. Contoh coba lihat di halaman 18, Anda bisa lihat di dalam sini ya. Oh, ini apa namanya, halamannya tidak ini ya, tapi ada di bawah ya. Nah, bisa lihat. Nah, itu kira-kira apa namanya gambaran untuk skripsi yang ada di UNJ. Memang diharapkan dari perkuliahan ini ya, Anda itu minimal bisa menyusun proposal skripsi atau program penelitian dulu lah, gitu ya. 3 bab tadi, pendahuluan, kerangka teoritis, dan metodologi. Ya, dong, dari sekarang Anda harus mengumpulkan ini, mengumpulkan publikasi-publikasi yang relevan ya. Ya, meskipun di sini cuma minimal 3, tapi Anda harus mengumpulkan publikasi itu dalam repositori Anda, dalam penyimpan Anda. Dan untuk ini nanti Anda akan dipandu menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, ini untuk yang skripsi. Sekarang saya akan beralih ke buku yang kita gunakan. Nah, jadi dalam perkuliahan kita yang ini sudah saya juga share di dalam LMS ya, itu kita menggunakan 2 referensi yang penting, yaitu buku 1 dan buku 2. Nah, buku 2 ini sebetulnya dua-duanya baik gitu ya, bagus semua isinya, bagus banget gitu ya. Nah, tapi saya akan coba membaca lebih dulu untuk yang buku 1, Christian Wildhausen ini. Minimal di bab 1, bab 2 itu Anda baca. Nah, tugas yang saya akan tulis sebenarnya kemarin ini menerjemahkan sebagian dari babnya bukunya Christian Dawson ini. Ya, seperti lalu ya, menerjemahkan, nanti kita bahas bareng-bareng. Sekarang saya akan berganti ke filenya atau bukunya Christian Dawson. Saya share lagi. Baik. Yang saya konfirmasi lagi, apakah sudah kelihatan yang saya share ini di layar Anda semua? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita mulai, kita baca pelan-pelan bahasa Inggris sambil Anda juga mengikuti ya. Ini bukunya cukup, kalau dari daftar isinya cukup lengkap ya. Background, jadi kita bicara background dulu gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai dasar dari skripsi. Nah, dinamanya project. Kalau di luar negeri itu biasanya project gitu. Kemudian kita melaksanakan project itu, conducting gitu. Nah, apa namanya? Di topik kita itu ada software development, itu topik yang cukup dikenal ya. Ada lagi yang lain itu di networking gitu ya. Ada juga yang ada di information system. Ini presentation, bagaimana memaparkan penelitian itu, dan seterusnya. Selesai ya, kita masuk pertama dulu. Kita lompat ini. Baik. Hal pertama yang akan kita baca pelan-pelan ini ya. Melaksanakan proyek di dalam lingkungan akademik itu tidak sama dengan melaksanakan proyek di dalam lingkungan industri.
Bedanya. Nah, sebagai mahasiswa yang akan melaksanakan proyek dalam lingkungan akademik ini, utamanya di bidang komputer ya, maka Anda itu akan diminta itu to look at things critically and deeply. Lebih mendalam dan lebih kritis dibandingkan sekedar masalah yang dihadapi. Maksudnya itu adalah seperti gambar ini sebetulnya, gambar bawah ini. Yang ada di gambar nomor ini, nah ini. Ya, sorry, gambarnya kok ini? Oke, gambarnya harusnya ada. Nah, ini gambarnya. Saya bawah. Kalau mengerjakan proyek di industri atau di tempat kerja itu yang sebelah kanan ini. Jadi apa maunya user atau pengguna atau pemiliknya perusahaan gitu ya, itu dipenuhi, maka proyek itu selesai. Maunya ini, meskipun ya Anda mengatakan, loh sebetulnya kalau ini tambahin dikit lagi, bagus banget loh. Nah, mereka tapi maunya sampai dengan sini aja. Ya sudah, proyek akan selesai. Lain dengan sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah proyek mahasiswa yang ada di lingkungan akademis. Jadi, kalau Anda mengambil topik-topik skripsi, ya, yang di dalamnya termasuk memenuhi kebutuhan user, misalnya Anda mengambil topiknya ada di tempat MBKM atau tempat PKL, boleh saja, gitu ya. Tetapi jangan terjebak yang sebelah kiri, sebelah kanan ini, karena ada muatan-muatan akademik yang di luar dari sekedar memenuhi kebutuhan user, yaitu kebutuhan untuk akademisnya. Ini beda yang prinsip ya antara mengerjakan proyek di industri dengan proyek di lingkungan akademik. Kalau di lingkungan akademik itu memenuhi kebutuhan user selesai itu belum tentu selesai skripsinya. Karena ada analisa, ada kajian berkaitan dengan kontribusi kepada bidang pengetahuan. Saya kembali ke atas lagi sini. Ini yang penting di sini. Jadi dalam industri sebagai contoh ya, atasan Anda itu minta Anda, menyuruh Anda untuk mengembangkan ya, develop a piece of software, sebuah software perangkat lunak, program aplikasi gitu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu atau meningkatkan produktivitas pada area-area tertentu. Database misalnya, atau sistem kendali produksi misalnya. Gitu ya. Anda dapat menulis program yang memang memuaskan manajer Anda tersebut gitu ya. Kemudian menginstalnya dalam hitungan ya beberapa minggu atau bulan gitu ya. Dan apabila semua orang sudah puas, ya, terutama manajer Anda tadi yang minta Anda bikin program tadi gitu ya, maka proyek selesai. Ya. Namun, untuk lingkungan industri ya, selesai proyek tersebut, belum tentu akan selesai secara akademis. Proses akademis gimana? Akademis dilihat ya, kamu bikin softwarenya menggunakan metodologi yang mana? Spiral kah? Atau waterfall kah misalnya ya? Atau menggunakan prototype? Ditanyakan seperti itu. Kalau di proyek industri kan tidak, pokoknya barangnya jadi, semua orang puas, selesai. Kalau di akademik tidak, ditanyakan, kamu bikinnya menggunakan metode apa? Tahapan ini dokumentasinya apa? Dan seterusnya. Sehingga
Itu yang membedakan tadinya antara proyek di lingkungan akademis dan proyek di lingkungan industri. Bentar ya, itu anak saya lagi pulang. Saya tak sebentar ya, izin. Pak, maaf, Maaf, Pak. sebelumnya mic Bapak itu ke mute, Pak. Oh iya, sorry. Maaf, ya, baik. Sorry, saya Pak tadi. Baik. Nah, ini kalau deskripsi gitu ya, maka Anda itu diminta untuk memberikan evidence, bukti, dokumentasi yang lebih lengkap lagi untuk bisa dipahami oleh orang lain apa yang Anda kerjakan ini. Jadi Anda tidak hanya bisa membuat apa, bisa mengerjakan apa, merely what you are told to do, gitu ya. Namun Anda diminta untuk menguasai, yaitu pemikiran sendiri, ide-ide gagasan, gitu ya, argumen dan konsep. Jadi ini yang apa namanya membedakan dengan kerjaan di lingkungan industri. Yang saya lewatin aja ini ya. Kalau ini kan ada beberapa alasan gitu mengapa universitas itu mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil skripsi sebagai persyaratan sebelum mereka lulus. Yang pertama adalah ini yang paling penting sebetulnya ya, yaitu adalah menilai ya, menilai gitu ya kemampuan atau kompetensi mahasiswa itu secara langsung. Ada beda ya. Kalau Anda nulis dengan Anda mempertahankan di sidang itu kan beda. Nulis itu kan bisa apa namanya ya dibantu orang gitu ya, bisa Anda comot sana comot sini di jatian satu gitu kan ya. Jadi begitu Anda bicara, itu Anda nggak bisa lagi itu comot sana comot sini, kemudian apa minta lihat apa tanya ke teman nggak bisa. Jadi itu yang dimaksud dengan jadi mengembangkan kemampuan Anda secara mandiri. Bahkan bahkan akan kelihatan juga both ini technical and personal skill. Bagaimana kemampuan Anda membawakan masalah. Gitu. Orang apa namanya pinter banget bikin program bisa. Ini belum tentu dia canggih juga atau pinter juga ya menyusun paparan yang runtut, yang mudah dipahami, yang enak didengar, dilihat gitu. Enggak tentu. Ini menuntut dua hal, technical and personal skill. Oleh karena itu, kalau Anda nanti seminar ya, yang pertama itu perhatikan juga masalah personalnya. Apa itu? Contoh, pakaian yang rapi. Kemudian, apa itu namanya? Paparan harus bersih. Jangan bikin paparan yang terlalu rame. Warnanya macam-macam, ada kelap-kelip gitu ya. Namun substansinya itu kurang. Jangan. Mending yang kalem-kalem saja, tapi mendalam penjelasan. Itu dalam buku ini dijelaskan ya. Itu saya kembali atas lagi. Itu ada di bagian tentang ini.
Nah ini, presentation skills dibahas secara khusus. Karena untuk Anda yang sarjana ini memang ini penting sekali. Bagaimana Anda itu bisa mengungkapkan tentang apa yang jadi pikiran Anda. Penting sekali itu. Dan yang penting lagi adalah karena ini adalah kegiatan ilmiah, jadi apa yang didiskusikan itu itulah yang ditulis. Seringkali ya, kalau kita tidak membatasi diskusi pada apa yang ditulis itu diskusinya bisa melebar, memanjang ya, nggak jelas waktunya. Tapi kalau diskusi apa yang Anda tuliskan itu jelas. Itu yang kita diskusikan gitu ya saat kita baik di sidang maupun di proposal skripsi. The project will provide evidence, bukti-bukti how much you have developed across a wide range of discipline. Kadang-kadang kalau kita pada skripsi itu memerlukan kemampuan yang mungkin tidak cukup dari bidang ilmu kita. Contoh misalnya, Anda membuat aplikasi untuk misalnya transaksi obat gitu misalnya. Maka nggak cukup Anda itu memahami tentang bagaimana membuat transaksi ya. Harus mengetahui dulu obat itu bagaimana siklus hidupnya, disimpan berapa lama gitu kan. Obat apa yang dapat diskon, mana yang tidak, mana yang lifetime-nya itu cepat ya. Siklusnya itu cepat dibutuhkan masyarakat. Itu harus tahu juga itu yang namanya wide range of discipline. Develop new skills gitu ya, tentu ya, karena ini pasti menurut Anda untuk makin menunjukkan kompetensi Anda ya. Work independently. Ini ada pertanyaan kepada kita, Pak, boleh nggak toh Pak skripsi itu dikerjakan secara kelompok? Topiknya kalau kelompok boleh dipecah-pecah, namun mengerjakannya harus sendiri-sendiri. Ini tadi menuntut untuk kemampuan secara mandiri ya. Make a contribution, ini yang paling penting dari sebuah skripsi. Skripsi itu tidak cukup bisa membuat sesuatu, ya. Namun harus jelas kontribusinya apa kepada bidang pengetahuan. Jadi ini, ya. Skripsi itu harus menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan atau yang bermanfaat bagi pihak lain. Odes ini dapat dimaknai sebagai dapat dilanjutkan untuk penelitian yang berikutnya. Jadi tidak harus Anda itu mengerjakan semuanya, tidak. Cukup sebagian kecil saja, namun ini bermanfaat bagi penelitian yang sudah ada maupun untuk lanjutan penelitian. Berikutnya adalah apa itu skripsi atau project computing. Project dapat diberikan sebagai sesuatu yang memiliki awal dan akhir. Awal dan akhir itu menuntut makna bahwa mungkin saya kembali lagi tadi ke apa namanya proposal skripsi tadi. Mungkin saya nggak serinya tak sekalian saja ya kecilnya. Share lagi tapi yang semuanya saja. Gitu ya. Jadi project itu skripsi itu adalah sesuatu yang punya awalan dan akhiran. Ini kalau kita hubungkan kembali dengan yang ini tadi, yang di sini ya, saya kembali ke apa namanya, sorry, di sini aja ya. Ada, itu saya hilang dulu. Sistematika saja. Ya. Sambil saya menunjukkan kepada Anda bukunya itu seperti ini. Kadang-kadang kalau nggak digini Anda nggak baca ya. Mohon maaf nih, ini semoga saya salah. Intinya dong. Kita nggak termasuk ke itu ya. Nggak usah yang kita aja yang mendukung
Berhadapan dengan kita saja. Itu kualitatif, ada yang kualitatif saja. Nah ini misalnya gini ya. Oke, nah ini. Tadi saya di sini. Project itu sesuatu yang punya awal dan akhir. Maka di dalam skripsi Anda nanti gitu ya, masalah apa yang dirumuskan di sini itu harus dijawab di dalam metodologi, ya, ini dijawab di sini ya, dan disimpulkan di sini. Ini akhirnya ini akhirnya, ini awalnya, ini awalnya. Jangan sampai masalah yang dirumuskannya apa gitu ya, tapi di sini menjawabnya adalah mengapa. Kalau permasalahannya adalah how, bagaimana, bagaimana menyusun atau membuat aplikasi untuk ini dan sebagainya gitu dan terus saja gitu ya. Kalau bagaimana, maka kesimpulannya adalah mengenai prosedur, urutan, tahapan, kan bagaimana gitu. Jadi skripsi harus demikian ya. Apa yang Anda sampaikan di awal itu harus dijawab di kesimpulan dan relevan gitu ya. Itu yang mau disampaikan di sini gitu ya. Di gambar seperti ini. Jadi project itu adalah sekumpulan dari tindakan. Di sini isinya ya. Tindakan itu adalah apa yang Anda akan buat di dalam metodologi ini ya. Di sini ada tahap-tahapannya apa saja begitu ya. Untuk mencapai situasi yang diharapkan. Kalau dalam bahasa yang lebih ini itu sebetulnya tadi kesimpulan yang Anda ingin buat itu harus menjawab permasalahan yang Anda rumuskan di bagian awal. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang lingkup akademik, maka tadi kan yang penting adalah kontribusi ya, kontribusi. Sekecil apapun penelitian akademik itu harus punya kontribusi. Ya, artinya menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan atau bermanfaat untuk yang lain. Yang lain itu penelitian berikutnya lagi. Nah, kontribusi itu di sini disebutkan di sini. The term contribution in this context imply the uniqueness of the project and novelty of its outcome. Ini kata-kata kontribusi yang dimaksud dalam satu kita itu. Jadi sekecil apapun itu bisa berkontribusi, bisa memberikan warna kepada luaran dari penelitian untuk bidang tertentu. Nah, karena so far project has been identified as having a beginning and the end. Jadi semua skripsi itu harus punya awalan, punya rumusan masalah, dan punya kesimpulan yang menjawab masalah itu. Namun, dalam pelaksanaan skripsi itu dibatasi oleh waktu, time frame. Maka, waktu yang dengan tujuan tersebut, ya, jenis kontribusi apa yang dapat kita sumbangkan itu menjadi penting. Kalau sarjana itu cukup satu topik penting saya sudah selesai. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sarjana itu yang penting, mungkin saya tunjukkan juga di sini izinnya saya. Nah, saya harus mulai berarti juga untuk apa namanya diskusi itu apa yang kita sampaikan ya, jangan diskusinya terlalu melebar. Izin saya tak masuk ke sini. Ke sini. Jadi ini adalah rumusan tentang keterampilan umum ya untuk sebuah program sarjana. Anda kan masuk program sarjana. Kalau ini yang sarjana terapan atau diploma 4 ya, kita yang di sini. Jadi kalau di dalam sarjana ini, kan, ada ini yang saya
rumuskan di sini ya, saya izin saya untuk ini. Nah, oke. Di bagian yang tadi bagian apa? Nah ini. Jadi yang C ini. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dengan menerapkan bla 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 berdasarkan tata cara. Artinya apa? Kalau sarjana itu Anda wajib menggunakan salah satu dari metode yang sudah ada dan terbukti untuk diterapkan, untuk menghasilkan solusi, gitu ya, solusi terhadap suatu masalah. Jadi tata cara penting. Kalau di sebelah di yang jalan terapan itu adalah menggunakan prosedur baku. Ini mirip ya. Kalau ini adalah yang mudah dibakukan, kalau ini metodologi yang sudah teruji untuk menghasilkan solusi. Jadi kalau Anda menemukan ada judul skripsi, loh kok ini mirip-mirip ya, cuma diimplementasikan berbeda, itu masih diperbolehkan. Memang sarjana itu sampai di situ kedalamannya. Jadi, oleh karena itu dalam waktu yang terbatas ini, gitu ya, Anda harus mampu menunjukkan ya kontribusinya seperti apa. Oleh karena itu, another important aspect of project that must be discussed dengan pembimbing adalah bagaimana ya kontribusi-kontribusi itu dapat dibuat dalam aktivitas yang terbatas. Jadi Anda pernah mendengar mungkin SDLC ya, System Development Life Cycle. Itu ada kurang lebih 5 atau 6 tahapan. Nah, kita buat di sini ya. SDLC, System Development Life Cycle. Bisa ambil gambarnya aja yang gampangnya. Tapi yang paling umum misalnya macam-macam ya, tapi secara umum ada 5 sampai 6 tahapan. Ini misalnya Nah, ini misalnya. Dari mulai planning sampai dengan maintenance. Dengan waktu yang terbatas, maka Anda itu bisa kalau mampu ya melaksanakan semua tahapan ini. Ya, sampai ke implementation misalnya. Atau kalau misalkan sudah terbatas, Anda sampai ke desain, itu pun juga bisa. Atau sampai ke development, testing juga bisa. Itu tergantung dari kedalaman dan kontribusi yang Anda akan buat dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian ada gambar ini, the landscape of computing. Kita lihat dulu ya. Benson et al. Ini ada ya. Point out itu menekankan. Jadi alamiahnya komputer science, ilmu komputer dan sistem informasi itu seharusnya memiliki project ya, memiliki project atau skripsi gitu ya, yang dapat diurutkan, dapat dibedakan gitu ya, dari mulai yang hard science, betul-betul itu betul-betul tentang formula, tentang apa namanya rumus gitu ya, tentang apa namanya itu konsep gitu ya, itu yang sebelah kiri teori, sampai kepada yang soft science, aplikasi. Bagaimana dampak sebuah aplikasi kepada masyarakat atau pengguna.
Jadi rentangnya itu cukup jauh gitu. Dari teori sampai kepada soft science. As a result, the project cover a vast range of topics. Topiknya sangat banyak sekali di dalam komputer sama informasi itu ya. Dari mulai yang sangat teknikal sekali, gitu, difficult, susah ini ya, gitu ya, sampai kepada yang ya mungkin semua susah, tapi ada yang sangat teknikal, ada yang tidak teknikal. Nah, di gambar ini tunjukkan pada bagian kiri itu adalah topik-topik gitu ya, yang akan banyak berhubungan dengan computer science, matematika, logika, metode formal, AI itu di sini. Formula-formula, rumus-rumus dari sini. Moving forward ke sebelah kanan nih, practice. Practice ini fokus kepada ini teori tetap ada, tapi sedikit less on teori, gitu ya, dan fokus kepada pengembangan perangkat lunak, software engineering, software project management, desain, dengan proses, gitu ya, requirement capture. Nah, berarti kan kalimat ini ya, dari mulai sampai sini, itu nyambung banget dengan ini, SDLC. Requirement capture itu ada di sini. Planning and analysis. Requirement ini. Ya. Software engineering, ya semuanya ini dari sini sampai kepada testing. Kemudian desain, ini desainnya. Jadi boleh Anda itu mengerjakan semua tahapan, seperti SDLC misalnya, atau fokus kepada beberapa tahapan, tapi mendalam. At the right hand side of the scale are softer issues concerned with the application yang pada implementasi aplikasi. Kalau dalam SDLC itu ada tahap di sini, di dua tahapan ini, ya, lebih soft gitu ya. Tetap sulit juga, cuma lebih tidak banyak teknikal gitu. Ya, application dan dampaknya, and the influence and impact kepada organisasi dan masyarakat. Ini yang film ini disebut dengan soft science. Ini soft science, kalau ini adalah yang hard science. Ini bisa jadi dari mulai sarjana, magister sampai dikerjakan di 3 area tersebut. Nah, tetapi di dalam apa ini, in the term of university degree courses, dalam beberapa studi di perguruan tinggi ya, Anda akan menemukan ada beberapa course, ya, mata kuliah ya, atau topik gitu ya, yang diberikan judul computer science, artificial intelligence. Itu cenderung untuk ke sebelah kiri. Jadi kepada teori ya, formula, kemudian apa namanya, konsep gitu ya, sebelah kiri. Software engineering, computing, e-business itu di tengah. E-business, e-commerce itu di tengah. Ya. Kemudian sistem informasi, IT, bisnis itu ada di sebelah kanan, the right hand side. Ini kalau Anda menemukan ada mata kuliah seperti itu bisa menebak ya tempatnya di mana. Namun juga ada beberapa topik-topik itu ya, itu memang multidimensi. Nggak hanya satu tempat, dia ada di bawah tempat ya. Kenapa? Multimedia. Itu bisa ada di beberapa, bisa ada yang hard science, bisa ada yang soft. Nah, yang penting di sini adalah bahwa semua proyek komputer itu ya, meminta Anda memberikan gitu ya, kontribusi. Kontribusi tadi kita batasi istilahnya ya. Lagi saya menunjukkan di atas kontribusi tadi kita batasi. Yang dimaksud dengan kontribusi tadi adalah sebentar saya ketemu.
Kontribusi. Nah ini, kontribusi. Saya warna kuning aja biar enggak ini. Kontribusi. Ini yang dimaksud seperti ini, bukan kontribusi yang lain. Jadi ada unik perbedaan dan novelty kebaruan dari apa yang Anda lakukan. Harus berbeda. Dan mengulangi lagi metode yang sama boleh. Sama dipakai lagi boleh, tapi diterapkan pada kasus yang beda. Itu sudah unik. Baik, berikutnya tentang berbagai macam proyek-proyek di bidang komputer. Nah, bagian ini itu menerangkan 5 kategori. Sorry, ini saya 5 kelompok ya, proyek-proyek di bidang komputing. Pengelompokan ini tidak berarti harus seperti itu, diskrit, benar-benar terpisah, tidak ya. Tapi bisa jadi itu bisa jadi mix, kombinasi. Artinya bisa jadi nggak harus seperti itu, enggak, bisa kombinasi. Yang pertama adalah research base. Base ini itu definisinya cukup dalam gitu ya, dan itu ini main di definisi yang kita lihat sini adalah misalnya investigasi mendalam, kalimat di sini ya, memahami suatu area tertentu, mengidentifikasi strength and weakness dalam bidang tersebut. Ini tapi topiknya. Jadi tergantung ini kata-kata kuncinya nanti akan disesuaikan dengan topik tersebut. Misalnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan metode ini dalam menghasilkan apa. Boleh, silakan. Ini kata-kata kuncinya ya. Ada 2 gitu ya. Ada yang backward looking, ada yang forward looking. Kalau yang backward looking adalah penelitian itu sebenarnya sudah dikerjakan sebelumnya oleh peneliti yang lain. Nah, dari bagian itu, Anda bisa, kalau sebelumnya itu Anda bisa melakukan perbandingan misalnya. Perbandingan dari berbagai macam hasil kita sebelumnya. Maksud di mana? Maksud di sini. Strength and weakness misalnya. Atau yang forward looking. Jadi dari kita mengetahui berita yang sebelum tersebut, kita bisa merancang kira-kira kontribusi yang diberikan untuk Anda apa dari memperhatikan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, kontribusi ini itu dituliskan dalam pertanyaan penelitian atau itu namanya adalah tadi perumusan masalah. Ini yang betul-betul adalah research base. Jadi betul-betul Anda menginvestigasi mendalam pada area tertentu. Ada yang development, ada juga yang evaluasi, ada juga yang industry base dan problem solving. Jadi dari beberapa 5 ini itu memang kita perlu merumuskan ya dalam panduan kita ini. Jadi 5 tersebut itu sebaiknya dalam panduan kita itu masuk ke kelompok yang mana. Nah, sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya gitu ya. Maka yang bagian 5 tadi itu bisa masuk di kuantitatif. Bisa masuk di riset pengembangan. Bisa masuk di rekayasa teknik dalam panduan skripsi yang ada di buku. Kalau yang tanda kuning ini sebaiknya tidak Anda pilih ya sebaiknya karena ini memang cocoknya untuk bidang-bidang program-program studi pendidikan. Baik, mungkin
Saya itu dulu yang saya sampaikan ya. Nanti berikutnya kita bahas lagi, Anda mungkin bisa kasih tugas untuk menerjemahkan ini dulu. Di urutan berikutnya nanti kita bahas bersama-sama untuk materinya secara lebih mendalam. Baik, saya kira itu pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Eka. Untuk seterusnya apakah dimulai jam 8 atau sore ya, Pak? Kalau itu, Pak. Jam 8. Cuma hari ini aja saya tadi ada malamnya begadang saya, jadi paginya nggak kuat kalau mau ngomong lagi makanya sore. Tapi kalau jadwal kita tetap kita usahakan untuk jam 8, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada mungkin cukup dulu sore hari ini ya. Bermanfaat. Dan nanti seperti biasa nanti rekamannya saya usahakan untuk di-share ya, saya akan share. Mungkin tidak saya upload di LMS karena LMS itu dibatasi hanya 250 mega. Jadi kalau yang gede akan saya kasih linknya aja ya di dalam LMS, tapi tidak di-upload di situ. Oke, mungkin yang saya berikan untuk hari ini sekian. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat Terima kasih, sore. Pak.